Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Dalam rapat paripurna kemarin, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Selain soal menduduki jabatan sipil, pasal lain yang juga disoroti adalah soal perpanjangan masa kerja prajurit. Hal ini dinilai bakal memicu penumpukan perwira tinggi. Kalau kita lihat, saudara, merujuk pada data rapat pimpinan TNI tahun 2024, jumlah perwira tinggi di 3 matra TNI pada 2023 bertambah sebanyak 78 orang sepanjang tahun. Di triwulan 1 sebanyak 70 orang, kemudian menjadi 148 orang di triwulan keempat 2023. Dari ketiga matra, TNI Angkatan Darat menjadi matra dengan pertambahan perwira tinggi terbanyak, yakni 41 orang. Sementara Angkatan Laut dan Udara bertambah 28 dan 29 orang. Selain soal penumpukan perwira, perpanjangan masa kerja prajurit dinilai akan memengaruhi anggaran. Lantas apa urgensi memperpanjang masa kerja prajurit? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Usai rapat, Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan pada publik terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut tidak ada dui fungsi militer dalam Undang-Undang TNI yang disahkan DPR. Menhan juga membantah isu adanya wajib militer bagi warga sipil. Tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, tidak ada di fungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasa arwahnya pun udah nggak ada. Selain soal TNI aktif duduki jabatan sipil, dalam perubahan Undang-Undang TNI juga mengatur soal usia pensiun TNI. Dalam daftar inventarisasi masalah RUU TNI, merinci batas usia pensiun berdasarkan pangkat. Masa kerja perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun, bintang 2 61 tahun, bintang 3 62 tahun. Sementara bintang 4 atau jenderal paling tinggi 63 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dikhawatirkan akan terjadi penumpukan perwira tinggi yang tak mendapat tugas dan pekerjaan. Mengacu pada laporan rapat pimpinan TNI tahun 2024, terdapat surplus kepangkatan pada level perwira tinggi di tahun 2023. Di pangkat bintang 1, ada kelebihan 132 personel dari 857 kepangkatan yang direncanakan. Di pangkat bintang 2, ada kelebihan 49 dari 219 kepangkatan yang direncanakan. Sementara di bintang 3 dan 4, kekurangan 1 orang dari yang direncanakan. Terkait hal ini, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto menilai, karena RUU ini adalah inisiatif DPR, ia meminta Panglima TNI untuk mendesak solusi ke DPR. Ini bukan usulan dari Panglima loh, ya. Ini usulan dari DPR. Jadi apa misi politik DPR ketika tadi pasal 47-nya diperluas, usia pensiunnya diperpanjang. Jadi kalau saya jadi Panglima,
Lalu saya akan bertanya nih ke DPR yang mengusulkan ini, dengan perpanjangan usia pensiun menjadi 62, 63, bahkan kalau untuk bintang 4 menjadi 65, kebayang nggak kemungkinan penumpukan perwira berikutnya? DPR mengusulkan solusi apa? Ini kan usulan DPR. Panglimanya hanya menanggapi saja. Sebelum disahkan, RUU TNI ini mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil termasuk akademisi. RUU TNI dinilai minim transparansi dan berpotensi merusak tatanan supremasi sipil. Tim Liputan Kompas TV. Kekhawatiran dari perpanjangan usia pensiun TNI adalah adanya penumpukan perwira dan persoalan anggaran. Benarkah demikian? Kita bahas bersama Al-Araf, peneliti senior imparsial. Selamat malam, Mas Al-Araf. Selamat malam, Mbak. Kami juga coba menghubungi anggota Komisi 1 DPR hingga saat ini, tapi masih belum merespons. Saya ke Mas Al-Araf. Jadi kalau lihat akhirnya RUU TNI diketok jadi undang-undang. Kalau lihat pasal soal memperpanjang usia kerja, usia pensiun, ini apa yang imparsial lihat? Apa dampaknya? Ya, pertama adalah perpanjangan masa usia pensiun ini pernah dibahas di dalam satu perdebatan waktu pembahasan Undang-Undang TNI 34 2004. Waktu itu pembahasan tidak mempertimbangkan tentang persoalan ke depan akan seperti apa proses yang itu loh. Halo? Ya, silakan Mas. Tadi agak terputus, silakan dilanjutkan. Halo? Iya, silakan Mas Al-Araf. Tadi sempat terputus, lanjutkan sekarang. Silakan. Iya. Lalu kemudian dinamika kekinian akibat perpanjangan pada tahun 2004 itu mengakibatkan terjadinya bottleneck dan penumpukan di institusi TNI hari ini. Oke. Nah, dengan perpanjangan sekarang, maka orang akan memprediksi bahwa kalau tidak ada reorganisasi di dalam tubuh TNI secara lebih baik tentang perluasan struktur dan lain sebagainya, dan konteks reorganisasi, ada kekhawatiran bahwa di masa datang ini akan menimbulkan problem penumpukan kembali. Nah, oleh karenanya perlu ada solusi untuk mengatasi kekhawatiran terkait dengan penumpukan itu, Mbak. Karena kalau tidak, maka organisasinya strukturnya tidak bertambah, tapi masa pensiunnya panjang sehingga penumpukan terjadi. Nah, problem bottleneck ini harus diatasi dan dicari formulasi rumus untuk mengatasinya dalam jangka ke depan. Karena Undang-Undang TNI sudah disahkan dan masa pensiun sudah akan lebih lama gitu. Waktu Mas Al-Araf hadir di rapat bersama dengan Komisi 1 DPR, apa masukan yang diberikan oleh imparsial kalau misalnya pensiun diperpanjang dan sekarang sudah diketok palunya? Apa waktu itu diskusi yang terjadi di dalam ruangan? Ya, proses penataan organisasi TNI terkait dengan internal TNI dan masa pensiun ini tidak bisa dilihat hanya persoalan pensiunnya saja. Ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengatasi persoalan yang kemarin dan bagaimana mengatasi persoalan yang ke depan gitu. Persoalan yang kemarin itu kan masa perpanjangan dilakukan terjadi penumpukan hari ini. Nah, sekarang diperpanjang, lalu kemudian ke depan bagaimana antisipasinya. Banyak agenda yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Misalkan membangun suatu program memperbaiki merit system di dalam struktur organisasinya. Sistem meritokrasi harus dibangun dengan baik. Konsekuensinya, proses pengangkatan, proses mutasi, itu tidak bersikap subjektif lagi, tapi objektif gitu. Sehingga karir itu dibangun atas dasar kerja mereka, kerja prajurit masa waktu, jadi bukan intervensi politik. Ya, meritokrasinya itu harus dibenahi ya, Mas Al-Araf ya. Oke.
koreksi terkait dengan seperti Mayor Teddy dan lain sebagainya kan itu jadi catatan karena dianggap tidak mengikuti pola meritokrasi kenaikan Teddy tadi itu. Kalau itu terus dilakukan, maka akan menjadi masalah dalam internal organisasi. Baik, Kedua, mekanisme zero growth-nya harus dibangun. Nah, saya soal ini akan tanyakan ke Pak Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB. Selamat malam, Pak Soleh. Selamat malam, Mbak. Dengan Friska di sini dan juga ada Mas Al Araf, peneliti senior imparsial. Jadi Pak Oleh Soleh kan sekarang sudah diketok palunya, sudah disahkan menjadi undang-undang revisi undang-undang TNI ini. Urgensi memperpanjang usia kerja prajurit TNI ini apa? Karena tadi dari diskusi awal saya dengan Mas Al Araf, yang dikhawatirkan adalah bottleneck. Strukturnya tidak berubah, tapi semakin menumpuk perwiranya. Urgensi penambahan usia pensiun kan perintah daripada MK. Bahwasanya ada kelompok masyarakat yang uji materi terhadap usia pensiun yang terjadi di TNI karena penyelarasan dengan undang-undang ASN. Seperti itu. Sesungguhnya ini kan perintah ya, perintah dari putusan MK. Kalau nanya urgensinya. Oke. Nah, kalau untuk antisipasi kalau potensi misalkan ada kekhawatiran penumpukan misalkan karena ada penambahan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang juga nyampe 4 tahun ya kalau nggak salah. Nah, sesungguhnya ini akan diatur di Permen nanti, peraturan pemerintah. Bagaimana agar betul-betul reorganisasi ini betul-betul mampu mengakomodir. Dan kami DPR bukan saja mereorganisasi, tetapi bagaimana maksimalisasi fungsi daripada prajurit TNI itu sendiri di setiap satuan-satuan. Nah, ini juga dalam rangka menambah SDM pertahanan. Karena memang kalau misalkan ada bintang 1, bintang 2 yang memiliki knowledge, pengalaman, SDM yang bagus gitu kan, tetapi dia masih seger, masih fit, masih oke. Nah, ini kan kebutuhan negara kan masih banyak. Tapi strukturnya akan dibuat itu atau tidak? Kalau tadi kata Pak Oleh Soleh kan ada peraturan pemerintah PP nanti yang akan mengaturnya lebih lanjut. Tapi apa rancangan solusinya seperti apa? Bayangan sejauh ini. Tataran teknis pelaksanaan kan diserahkan kepada pemerintah. Dan kita tidak di dalam undang-undang tidak kepada hal teknis ya. Tapi hal teknis itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Oke, nanti akan diatur di peraturan pemerintah. Kalau dari imparsial, apa opsi solusinya misalnya untuk mencegah potensi penumpukan perwira ini? Jangan sampai tadi kalau kata Pak Oleh Soleh kan bertambah, diperpanjang, kalau ada yang masih segar, masih bisa mengabdi, diperpanjang. Tapi di mana ditempatkannya? Imparsial apa opsi solusinya? Ya, pertama, tidak ada perintah putusan MK itu terkait hal ini. Yang ada adalah MK menolak gugatan tersebut karena menganggap kewenangan MK dalam konteks terkait dengan hal ini sesuatu yang sifatnya open legal policy, sehingga bukan MK yang memutuskan. Silahkan kalau mau mengatur di DPR. Kira-kira gitu, Mbak. Soal apakah akan diatur kemudian tergantung dari organisasi TNI. Kedua adalah terkait dengan solusi-solusinya, memang ini kan sudah menjadi undang-undang, maka terkait dengan perpanjangan pensiun ini yang harus dipikirkan bagaimana proses perekrutan dengan yang pensiun ini harus irama, gitu, terkait dengan jumlahnya. Maka ada upaya untuk membangun tadi satu proses meritokrasinya harus baik, meritokrasinya. Yang kedua, mekanisme zero growth-nya dilakukan. Antara perekrutan yang direkrut dan yang pensiun harus berimbang dalam prosesnya itu. Nah, nanti yang harus dicek tentang internal organisasi, karena ini bukan hal yang mudah sih sebenarnya, Mbak. Tapi harus benar-benar ditata dan dilihat gitu. Lalu kemudian biasanya menambah tentang keberadaan
perwira untuk di wilayah fungsional gitu. Saya lihat di draft undang-undang yang ada tuh jabatan fungsional itu. Itu untuk memperluas Struktur ya. kenaikan pangkat terjadi, tetapi pada saat bersamaan jabatannya ada. Nah, tapi dikasih jabatan fungsional itu gitu. Nah, ini juga dilakukan gitu. Baik. Yang keempat tentu upaya menata ini harus lagi-lagi saya katakan tidak bisa dilakukan hanya sebatas dengan kontrol sipil subjektif tadi itu, Mbak. Tapi dia harus dibangun dalam kerangka objektif civilian control, di mana ruang-ruang intervensi politik harus tidak terlalu campur di dalam otonomi militer untuk menata organisasi mereka gitu, supaya otoritas politik itu cukup pada tataran level panglima, pengangkatan staf. Tapi kalau pengangkatan pangdam ataupun lainnya, Tidak perlu intervensi politik itu ya. harus dihindari, Mbak, karena itu akan mengganggu proses meritokrasi, penataan organisasi internal. Nah, problemnya adalah seringkali selama ini, khususnya di era 10 tahun kemarin itu, internal TNI, ruang-ruang intervensi politiknya terlihat gitu dalam proses-proses yang jauh. Harus ada otonomi di dalam internal TNI untuk menata organisasi mereka sendiri. Baik, jadi jangan sampai ada intervensi politik ya. Panglima atau kepala staf gitu. Baik, jangan ada intervensi politik di organisasi, termasuk juga meritokrasi dan zero growth-nya. Kita lihat apakah di aturan teknis tadi bisa mengakomodasi saran-saran yang disampaikan oleh Imparsial. Terima kasih atas waktunya Pak Al Araf, peneliti senior Imparsial, dan Pak Oleh Saleh, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan bagaimana peluang timnas lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Australia. Kita ulas usai jeda.